Kita lanjut bahas BTTH Kasarapi episode 394. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kita berpindah pada pavilion King Yun dan tempat ini berada di puncak dari sebuah pegunungan yang cukup subur. Di dalam aula besar dari pavilion King Yun ini, sosok dari King Yun Kun telah duduk di kursinya dan kemudian tidak lama telah muncul seorang King Fong lalu berkata, "Tuanku, semuanya sudah siap sekarang. Kita saat ini benar-benar berhutang pada Tuan Feng Ji. Sementara Xiao Gui telah berada di dalam goa penjara air dan dijaga secara pribadi oleh Tuan dan Ling Yu. Kali ini kita tidak boleh kalah. Selama Xiaoyan datang, maka kita tidak akan pernah membiarkan bocah itu bisa kembali pulang." Dari suara seorang King Fong jelas memiliki sebuah kemarahan pada seorang Xiaoyan karena saat itu dia telah dihajar sampai babak belur oleh Xiaoyan di dalam sebuah pertarungan. King Yun Kun tiba-tiba saja berdiri dari tempat duduknya sambil mengatakan, "Sepertinya ada yang datang." Detik berikutnya, pum, terdengar suara ledakan yang sangat keras dari wilayah luar pavilion King Yun ini. King Yun Kun kemudian berkata, sebenarnya itu merupakan Xiaoyan. King Fong dengan raut wajah penuh keterkejutan, dia pun juga berkata, "Apa? Xiaoyan? Bocah itu benar-benar memiliki keberanian besar untuk datang ke tempat ini." Xiaoyan yang baru saja mendaratkan kakinya telah menimbulkan sebuah ledakan yang besar di tempat ini, dan hal itu menarik perhatian dari banyaknya prajurit penjaga dari pavilion King Yun. Pimpinan dari prajurit penjaga itu pun segera berjalan mendekati Xiaoyan. Kemudian dia berkata, "Aku kira siapa yang telah datang ternyata merupakan buronan yang selama ini telah kita cari. Tidak perlu bersusah payah, malah datang sendirian ke dalam tempat ini. Xiaoyan, pegunungan King Yun ini akan menjadi tempat yang bagus bagi kuburanmu." Xiaoyan kemudian berkata, "Di manakah keberadaan dari Xiao Gui?" Pemimpin prajurit penjaga langsung mengatakan, "Kau tidak perlu tahu tentang hal itu. Namun yang pasti, kondisi dari Xiao Gui pasti sangat menderita." Xiaoyan lalu mengatakan, "Xiao Gui merupakan saudaraku. Jika berani macam-macam dengan dirinya, maka aku tidak akan segan-segan untuk melenyapkan kalian semuanya. Pergilah dan beritahu pada King Yun Kun bahwa hari ini jangkrik tua itu akan kehilangan nyawanya." Pemimpin dari prajurit penjaga langsung menimpali, "Xiaoyan, jaga kata-katamu. Tidak ada hak kau mengatakan hal seperti itu di dalam tempat ini." Mendengar ucapan dari prajurit penjaga membuat Xiaoyan benar-benar marah. Dia melambaikan tangannya dan kemudian dalam sekejap saja, pum! Pemimpin prajurit penjaga tubuhnya langsung terbakar menjadi debu. Hal itu membuat para prajurit penjaga yang lainnya menjadi sangat ketakutan. Mereka semuanya pun langsung bubar. Tapi Xiaoyan tidak akan membiarkan hal ini bisa bubar dengan mudah. Sekali lagi, dia mengeluarkan aura yang menakutkan dari dalam tubuhnya. Kekuatan api suci pun langsung menyebar dalam sekejap. Dan kemudian, tidak butuh waktu yang lama, ratusan prajurit penjaga di tempat ini telah diubah menjadi ketiadaan. Sementara ada salah satu prajurit yang telah berhasil meloloskan diri. Dia pun langsung berlari menuju ruang aula dari King Yun Kun. Sesampainya di sana, prajurit yang ketakutan ini pun langsung berkata, "Pemimpin pavilion, Xiaoyan telah datang." Pemimpin pavilion lalu bertanya, "Berapa banyak tentara yang dibawa oleh Xiaoyan?" Prajurit itu pun kemudian mengatakan, "Tidak ada satupun prajurit yang dia bawa. Xiaoyan telah datang sendirian." King Yun Kun terdiam sejenak, kemudian dia menimpali, "Baiklah, pergi kau dari tempat ini." Baru saja King Yun Kun mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba saja sosok seorang pemuda telah muncul, dan tidak lain, itu merupakan Feng Ji, anak buah dari Ling Yu. Dia merupakan orang yang telah menangkap Xiao Gui dan juga menyegel Xiao Lei supaya tidak bisa keluar dari batu misterius yang diberikan Xiaoyan pada tetua kedua saat itu. Feng Ji pun kemudian berkata, "Xiaoyan datang seorang diri. Apakah dia sebenarnya telah melakukan sebuah trik tipuan? Berani-beraninya dia menyerang ke tempat ini sendirian." King Yun Kun kemudian menimpali, "Aku juga tidak mengerti bagaimana jalan pikiran dari bocah tersebut. Namun kita harus selalu waspada dalam hal ini." Feng Ji pun kemudian sedikit tersenyum sambil mengatakan, "Pemimpin pavilion King Yun Kun,
kau tidak perlu khawatir. Xiaoyan sekarang hanya bisa mengandalkan kekuatan dari sekte 10.000 api yang kurang dari 1/10. Selain itu, kepala sekolah dari Akademi Roh, yaitu hantu tua roh bumi dan juga kepala sekolah Luo Zamu, tidak akan berani ikut campur dalam masalah ini. Bagaimanapun juga, ini merupakan masalah yang terjadi di dalam wilayah tengah. Meskipun mereka juga berada di dalam tempat ini, pasti tidak akan pernah turun tangan. Jadi bisa dikatakan bahwa Xiaoyan benar-benar telah di ujung tanduk. King Yun Kun hanya tersenyum dan kemudian dia menimpali. Tuan Fengji, kau benar-benar orang yang cukup mengagumkan. Tuan Ling Yu tidak salah mengirimkanmu ke dalam tempat ini karena kau memiliki pandangan yang cukup tajam. Feng Ji pun kemudian sekali lagi berkata, karena bocah itu telah tiba di tempat ini, tidak bagus jika kita tidak memberikan sambutan pada dirinya. Dan kali ini, dengan harta yang telah diberikan oleh Tuan Muda Ling Yu kepada kita, maka kekuatan dari Pavilion King Yun bukan sesuatu yang bisa ditandingi dari bocah tersebut. Dan tempat ini akan menjadi kuburan bagi Xiaoyan dan juga Xiaogui. Pada akhirnya King Yun Kun dan juga Feng Ji ini telah langsung melesat menuju ke arah luar dari Pavilion King Yun ini. Melihat kemunculan dari seorang King Yun Kun membuat Xiaoyan kemudian berkata, jangkrik tua King Yun Kun, pada akhirnya kau keluar juga dari sarangmu. King Yun Kun segera melangkah maju dan kemudian dia mulai mencibir. Xiaoyan, harus kukatakan bahwa keberanianmu memang sangat besar, tapi kau merupakan orang yang sangat bodoh. Kau tahu bahwa tempat ini akan menjadi kuburanmu, namun kau masih berani datang sendirian. Kau ini benar-benar mencari mati. Xiaoyan hanya tersenyum tipis, namun penuh kebencian, dan kemudian dia segera tertawa. Jangkrik tua King Yun Kun, kau tidak perlu khawatir. Mungkin tempat inilah yang akan menjadi kuburan bagi kalian semuanya, karena aku Xiaoyan akan meratakan seluruh tempat ini dan membasuhnya dengan darah kalian semua. King Yun Kun hanya tertawa dan kemudian dia menempali. Hanya kekuatanmu yang berada di tahap awal dari bintang Padosian ingin meratakan seluruh tempat ini. Bermimpi saja kau itu. Aku harus berkata pada dirimu, hari ini tidak hanya kau yang akan mati, namun bahkan Xiaogui dan juga seluruh orang dari sekte 10.000 api akan dikuburkan bersama dengan dirimu. Xiaoyan kemudian menimpali. Pavilion King Yun selama ini telah membuat wilayah tengah benar-benar kacau. Maka hari ini aku sendiri yang akan mengakhiri kekacauan itu dan kemudian membuat babak baru bagi wilayah tengah. Jika tidak ada yang berani melakukan hal seperti ini, maka selamanya wilayah tengah hanya akan tertindas oleh Pavilion King Yun. Dan biarkan aku Xiaoyan yang mengubah sejarah baru. Setelah berkata seperti ini, aura merah yang sangat menakutkan dikeluarkan dari dalam tubuh Xiaoyan, dan hal itu pun menyebar di seluruh tempat ini. Pergerakan dari Xiaoyan sebelumnya telah diketahui oleh banyak orang yang berada di wilayah tengah, dan mereka kebanyakan adalah para pemimpin sekte-sekte yang berada di dalam tempat ini. Akhirnya mereka semuanya juga langsung berbondong-bondong menuju Pavilion King Yun dan ingin melihat apakah Xiaoyan akan benar-benar mampu meratakan seluruh tempat ini ataukah tidak. Jika memang Xiaoyan mampu meratakan seluruh tempat ini, maka dia merupakan keajaiban yang telah diturunkan dari surga. Dan banyak para pemimpin sekte yang lainnya sebenarnya juga sudah sangat tertindas oleh kelakuan dari King Yun Kun, namun tidak ada satupun dari mereka yang berani melakukan pemberontakan. Jika tidak, maka sekte ini hanya akan bisa dihancurkan dengan mudah oleh seorang King Yun Kun. Mendengar ucapan dari seorang Xiaoyan membuat King Yun Kun kemudian berkata, sungguh ucapan yang sangat sombong dan juga arogan. Semuanya, siapapun yang bisa menangkap Xiaoyan, maka aku akan memberikan hadiah yang besar pada kalian. Dan saat itu, kalian juga akan diberikan gelar resmi menjadi sekutu dari Pavilion King Yun ini. Mendengar ucapan dari seorang King Yun Kun, mereka yang merupakan orang-orang yang tidak menyukai sekte 10.000 api ini telah langsung bergegas maju untuk mengepung Xiaoyan, dan jumlah mereka
tidak kurang dari 100. Melihat bahwa dirinya telah dikepung oleh orang-orang yang kebanyakan berada di bintang 3 dosian ini, membuat Xiaoyan hanya tersenyum dan kemudian dia berkata, hanya kekuatan seperti ini tidak akan mampu untuk mengalahkan diriku. Ratusan orang itu pun sekarang telah langsung menggabungkan kekuatan mereka untuk memberikan serangan pada seorang Xiaoyan. Namun Xiaoyan tidak takut sama sekali menghadapi serangan seperti ini. Dia hanya melambaikan tangannya dan detik berikutnya, pum! Aura api yang sangat dahsyat pun menyebar dari dalam tubuh Xiaoyan, menghancurkan serangan gabungan dari ratusan orang ini. Bahkan mereka juga langsung terhantam oleh aura api yang mengerikan dari dalam tubuh Xiaoyan dan berubah menjadi debu. Menyaksikan hal seperti ini membuat King Yun-kun serta yang lainnya benar-benar tidak percaya bahwa Xiaoyan telah mencapai tingkat kekuatan yang sangat menakutkan. Padahal dia hanya memiliki kekuatan di tahap awal dari bintang 4 dosian. Pada akhirnya King Yun-kun maju seorang diri sambil berkata, Xiaoyan, kau dan juga Xiao Gui telah melakukan adegan-adegan yang sangat konyol dan menyinggung Tuan Muda Ling Yu. Kali ini biarkan Pavilion King Yun bertindak atas nama surga, memberikan hukuman pada dirimu. Maka dari itu menderitalah kau sampai mati. Prajurit, maju, hancurkan Xiaoyan. Ribuan prajurit dari Pavilion King Yun ini tidak segan-segan untuk langsung maju menyerang Xiaoyan. Namun Xiaoyan ketika menyaksikan hal seperti ini tidak takut sama sekali. Dia hanya menyedihkan matanya sambil berkata, sudah kukatakan hanya kekuatan seperti ini tidak akan cukup untuk bisa mengalahkan diriku. Xiaoyan langsung menarik pedang berat kuno api surgawi yang berada di punggungnya. Dia kini telah langsung masukkan kekuatan api suci dan juga benih surgawi besar ke dalam pedang tersebut. Xiaoyan pun kemudian mengayunkan pedang ini sambil berkata, kekuatan api magma. Dalam sekejap saja, pum! Magma yang sangat luar biasa seperti ledakan gunung Tante Ernie kini telah dikeluarkan dari dalam pedang berat milik Xiaoyan. Melihat hal itu, ribuan pasukan dari Pavilion King Yun menjadi sangat ketakutan dan kemudian mereka berkata, sial, kekuatan aneh macam apa ini? Tanpa ragu lagi, api magma kini telah menghantam tubuh mereka semuanya dan kemudian terbakar menjadi debu. King Yun-kun hanya bisa menggelengkan kepalanya karena sekarang Pavilion King Yun miliknya telah kehilangan banyak prajurit. Sementara Xiaoyan kemudian kembali mengatakan, King Yun-kun, jika kau ingin mengalahkan diriku, turunlah sendiri dan mari kita lakukan pertarungan. King Yun-kun kemudian berkata, Xiaoyan, tindakanmu mengobrak-abrik Pavilion King Yun ini benar-benar telah mencoba memprovokasi seorang jenius luar biasa dari Akademi Bumi, yaitu Tuan Ling Yu. Karena kau sangat ingin mati, biarkan aku sendirian yang menangkap dirimu dan kemudian akan kuserahkan kau pada Tuan Ling Yu supaya orang itu bisa dengan bebas melakukan apapun pada dirimu. Baru saja King Yun-kun akan bergerak menuju ke tempat dari Xiaoyan, Peng Ji tiba-tiba saja mengatakan, berhati-hatilah, atribut api yang dimiliki oleh bocah ini bukan hal yang biasa. King Yun-kun lalu berkata, aku tahu, lagi pula ini bukan pertama kalinya aku bertarung melawan bocah sialan ini. Setelah mengatakan hal seperti itu, King Yun-kun telah langsung melesat dan kemudian dia berdiri di hadapan dari seorang Xiaoyan. Melihat hal itu, Xiaoyan sedikit tersenyum dan kemudian dia berkata, sebelum aku melenyapkan dirimu, aku ingin bertanya, di manakah Xiao Gui berada? King Yun-kun kemudian mengatakan, Xiao Gui telah dikurung dan juga disiksa di sebuah tempat tertentu karena dia benar-benar berani menjalin hubungan dengan tunangan Tuan Ling Yu. Dan kali ini kemungkinan dia sudah sangat menderita. Sebagai kakak dari Xiao Gui, maka kau juga harus bertanggung jawab atas kesalahan dan juga dosa-dosa yang dilakukan oleh adikmu. Xiaoyan sekali lagi mengatakan, aku bertanya sekali lagi, di manakah kau mengurung Xiao Gui? Setelah mengatakan hal seperti ini, Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan kemudian api berwarna merah telah muncul di telapak tangannya.
Meskipun Soyen berada di tahap awal dari bintang 4 dosian, King Yun Kun tidak berani meremehkan bocah tersebut. Meski dirinya telah berada di tahap akhir dari bintang 4 dosian, tanpa ragu lagi tangan dari seorang King Yun Kun membentuk sebuah segel tertentu dan kemudian dia berteriak kekuatan irama angin. Tanpa ragu lagi, sebuah badai angin yang sangat menakutkan kini telah muncul di tempat ini dan hal itu pun segera mengarah menuju ke arah Soyen. Namun Soyen juga langsung mengeluarkan api berwarna merah dari dalam tubuhnya sambil berteriak, lautan api merah. Hal itu pun juga langsung meluncur menuju badai yang telah diciptakan oleh King Yun Kun. Dan kemudian, pung, dar, terjadilah ledakan yang sangat menakutkan di dalam tempat ini. Bahkan kekuatan api sampai membumbung tinggi ke langit. Sosok dari Soyen dan juga King Yun Kun kali ini telah terbungkus oleh ledakan api tersebut. Tidak lama kemudian, salah satu sosok terlempar dari dalam ledakan api dan orang itu terlihat cukup mengenaskan. Dia langsung terjatuh dari udara dan kemudian menghantam tanah dengan sangat keras. Kondisi tubuhnya telah sekarat dan sebenarnya orang ini merupakan King Yun Kun. Aura di dalam tubuhnya benar-benar tidak teratur dan dia hanya akan menunggu kematian. Menyaksikan hal seperti itu, Feng Ji hanya bisa menyipitkan matanya sambil berkata, bocah ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Hanya dengan kekuatan tahap awal bintang 4 dosian, sebenarnya mampu membunuh seorang King Yun Kun yang berada di tahap akhir bintang 4 dosian. Tidak lama kemudian Soyen juga telah keluar dari dalam ledakan api dengan kondisi yang masih baik-baik saja. Bahkan tidak ada luka sedikit pun di tubuh dari Soyen. Dia kali ini telah berdiri di hadapan King Yun Kun yang sudah tergeletak di tanah. Tanpa ragu lagi, Soyen pun langsung menendang kepala dari King Yun Kun dan hal itu membuat tubuhnya segera terlempar lalu menabrak batu dengan keras. Mungkin saat ini King Yun Kun telah benar-benar tewas. King Fong dan juga para tetua dari pavilion King Yun ini akan segera maju untuk melawan Soyen, namun hal itu dihentikan oleh Feng Ji. Detik berikutnya, pandangan mata dari Soyen melihat ke arah Feng Ji dengan cara yang sangat menakutkan sambil berkata, kau merupakan pelaku yang telah melukai saudaraku, benar kan? Feng Ji hanya tersenyum sambil menimpali. Jika benar lalu apa? Mungkinkah kau ingin melawan diriku hanya dengan kekuatan di tahap awal bintang 4 dosian seperti ini? Apakah kau lupa di manakah kau berada? Bagaimanapun juga jumlah kita menang banyak jika dibandingkan dengan kau seorang diri. Para tetua pavilion King Yun bentuk formasi besar King Yun dan lenyapkan bocah ini untuk membalaskan dendam atas kematian pemimpin pavilion King Yun. Tanpa ragu lagi, King Fong dan juga para tetua itu langsung mengeluarkan aura menakutkan dari dalam tubuhnya yang dalam sekejap. Hal itu pun segera menyebar ke arah langit dan kemudian di atas langit dari pavilion King Yun ini telah langsung membentuk sebuah formasi raksasa. Karena itu yang dinamakan formasi besar King Yun. Kekuatan dari formasi itu sendiri sudah cukup untuk melenyapkan orang yang berada di tahap awal bintang 5 dosian. Sementara Feng Ji hanya bisa tersenyum karena dia merasa Soyen telah benar-benar masuk ke dalam jebakan yang dia buat. Kali ini dia bebas menangkap Soyen tanpa perlu takut sekalipun dengan alasan bahwa Soyen telah membunuh King Yun Kun. Dengan alasan inilah bahkan kepala sekolah dari Akademi Roh tidak akan pernah mampu berbuat apapun untuk melindungi kesalahan dari seorang Soyen. Meskipun Soyen bisa merasakan kekuatan formasi King Yun yang sangat mengerikan, tapi dia tidak takut sama sekali. Dan bahkan Soyen masih bisa tersenyum sambil berbicara, sudah kukatakan, hanya kekuatan seperti ini tidak akan pernah mampu untuk bisa mengalahkan diriku. Karena aku Soyen telah berani datang ke tempat ini, maka aku bisa memastikan untuk mengirim kalian semuanya ke dalam neraka. Dan itu tidak terkecuali dirimu Feng Ji. Terimalah kematianmu hari ini. Feng Ji hanya bisa tertawa. Kata-kata dari seorang bocah yang putus asa. Aku ingin melihat bagaimana caranya kau menghadapi kekuatan dari formasi King Yun. Para tetua luncurkan serangan. Akhirnya tangan dari King Fong, King Fai, dan juga para tetua yang lainnya pun ini telah langsung membentuk sebuah segel tertentu. Fluktuasi energi yang sangat menakutkan berkumpul pada formasi King Yun yang berada di langit. Tidak lama kemudian,
Pung! Sebuah bola energi raksasa ini telah langsung turun menuju ke arah Xiaoyan. Hal itu membawa kekuatan penghancur yang tidak bisa diremehkan. Xiaoyan ketika menyaksikan serangan seperti ini hanya menanggapinya dengan santai. Aku ingin melihat apakah kekuatan ini mampu menghancurkan diriku atau tidak. Aura yang sangat tirani sekarang telah langsung terbangun dari dalam tubuh Xiaoyan. Merasakan hal seperti itu membuat Feng Ji hanya bisa menyipitkan matanya sambil berkata, sepertinya ada sesuatu yang luar biasa di dalam tubuh dari bocah ini. Fluktuasinya benar-benar menakutkan. Tanpa ragu lagi Xiaoyan langsung mengepalkan tinjunya dan dua api kini telah muncul yang tidak lain itu merupakan api hati dan juga api dari benih surgawi besar. Tanpa ragu lagi Xiaoyan menggunakan kedua kekuatan api itu untuk langsung membentuk sebuah tinju raksasa yang dinamakan tinju penghancur langit. Akhirnya pung, dar. Tinju milik Xiaoyan pun berhantaman dengan bola energi yang telah meluncur ke arahnya dan kemudian menghancurkannya dalam sekejap. Feng Ji ketika menyaksikan hal seperti ini benar-benar tidak habis pikir bahwa Xiaoyan mampu menghancurkan kekuatan dari formasi King Yun. Di sisi lain, dia juga langsung berkata dengan ada suara yang sangat kaget, bocah ini sebenarnya memiliki kekuatan dua api. Bagaimana mungkin bisa seperti ini? Sebenarnya itu merupakan api suci dan juga benih surgawi besar. Feng Ji pun merasa bahwa dirinya tidak mampu menghadapi seorang Xiaoyan dan dia akan kabur dari tempat ini. Tapi sebelum melakukan hal seperti itu, Feng Ji pun segera berkata, Xiaoyan, aku bisa memastikan jika lain kali kita bertemu maka kau akan mati. Melihat hal itu, Xiaoyan kemudian menimpali, Feng Ji, sebenarnya ingin kabur kemana kau? Lawanlah aku, jangan menjadi seorang pengecut. Tanpa ragu lagi Xiaoyan langsung mengeluarkan kekuatan jiwanya. Hal itu langsung membentuk sebuah pelindung energi tertentu dan kemudian menghalangi jalur kabur dari seorang Feng Ji. Kali ini orang itu sudah tidak mampu melarikan diri lagi. Sekeras apapun usahanya untuk menghancurkan pelindung energi ini, dia tetap gagal dan kemudian membuat Feng Ji segera berkata, sial, kekuatan apa yang sebenarnya? Aku tidak bisa menghancurkan kekuatan dari bocah aneh ini. Di sisi lain, Xiaoyan sekarang telah terfokus untuk melakukan penggabungan pada benih surgawi besar dan juga kekuatan dari api hati. Tidak butuh waktu yang lama, hal itu pun langsung membentuk sebuah api teratai amarah Buddha. Fluktuasi energi yang sangat menakutkan tersebar dari dalamnya. Menyaksikan hal seperti itu membuat Feng Ji tiba-tiba saja berkata dengan ketakutan, Xiaoyan, apakah kau sudah gila? Sementara Xiaoyan tanpa ragu lagi, dia segera berkata, api teratai amarah Buddha yang aku ciptakan dengan benih surgawi besar dan juga api hati mungkin sudah cukup untuk menghancurkan seluruh tempat ini. Maka dari itu, api teratai amarah Buddha mekarlah. Xiaoyan melambaikan tangannya dan api teratai amarah Buddha itu pun secara perlahan segera berputar dan meluncur ke arah dari Feng Ji. Semakin dekat, api teratai amarah Buddha membuat Feng Ji benar-benar bisa merasakan kekuatan tirani yang berada di dalamnya. Dan dia bahkan juga tidak habis pikir selama ini belum pernah melihat ada seseorang yang telah mampu menggabungkan kekuatan dari dua api yang berbeda. Dia pun merasa bahwa keputusannya berurusan dengan Xiaoyan adalah salah. Mungkin hari ini akan benar-benar menjadi hari kematiannya. Saking takutnya seorang Feng Ji dengan fluktuasi energi penghancur dari api teratai amarah Buddha, dia sekarang telah buru-buru membuat segel di tangannya dan mengeluarkan kekuatan secara gila-gilaan dari dalam tubuhnya untuk membentuk sebuah pedang batu raksasa. Tanpa ragu, pedang batu itu pun diluncurkan menuju ke arah api teratai amarah Buddha. Dan baru saja bersentuhan dengan api teratai tersebut, pedang batu raksasa pun seolah-olah seperti sebuah roti yang empuk dan dihancurkan dengan sangat mudah. Feng Ji tidak habis pikir dengan kekuatan menakutkan seperti ini. Dan sekali lagi dia berkata, sial, bocah ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Jika begitu, aku harus menciptakan sebuah perisai yang sangat kuat. Dia secara terburu-buru kembali mengeluarkan aura menakutkan dari dalam tubuhnya untuk membentuk perisai dinding batu kristal yang sangat besar. Bahkan hal ini sampai bertumpuk
menjadi 5. Shoyan yang menyaksikan hal seperti itu kemudian mengatakan, atribut tanah milikmu memang memiliki pertahanan yang luar biasa. Tapi sekali lagi aku katakan bahwa pertahananmu tidak akan berguna di bawah serangan dari api teratai amarah Buddha milikku. Jadi hari ini tidak akan pernah ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirimu. Matilah kau karena berani berurusan dengan diriku. Di sisi lain, dari pavilion King Yu ini sebenarnya telah datang 3 sosok yang cukup familiar dan tidak lain. Itu merupakan kepala sekolah Luo Zamu, hantu tua roh bumi, dan juga Luo Menglan. Pandangan mata dari mereka bertiga dibuat takjub ketika melihat pertempuran dari seorang Shoyan. Dan kali ini, Shoyan telah mengeluarkan sebuah kekuatan yang sangat mengerikan. Kembali ke tempat pertarungan dari Shoyan, api teratai amarah Buddha yang sudah cukup dekat dengan seorang Feng Ji. Hal itu membuat raut wajah dari orang tersebut benar-benar menjadi sangat jelek. Bahkan dia bisa merasakan aura kematian dari dalam tubuhnya. Dan detik berikutnya, api teratai amarah Buddha benar-benar langsung menghantam 5 perisai yang diciptakan oleh seorang Feng Ji. Hal itu pun kemudian ledakan yang sangat besar menyebar di seluruh tempat ini. Bahkan gelombang ledakannya telah mampu menghancurkan seluruh gedung-gedung dari pavilion King Yun ini. Hingga pada akhirnya pavilion King Yun pun sekarang telah benar-benar rata dengan tanah. King Feng, King Fai, dan juga para tetua yang lainnya, mereka juga langsung tewas dalam sekejap dihantam gelombang ledakan dari api teratai amarah Buddha. Di sisi lain, tubuh dari Feng Ji telah langsung terbungkus di tengah-tengah ledakan tersebut dan tidak ada yang tahu apakah orang itu sudah mati atau masih hidup. Sementara Shoyan sendiri yang telah menggunakan banyak kekuatan, kali ini dia terlihat nampak pucat dan Shoyan tanpa ragu lagi langsung menelan banyak pil obat untuk memulihkan kekuatan di dalam tubuhnya. Di sisi lain, tetua Luo Zamu segera berkata, Shoyan, bocah ini masih sangat muda, namun memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan aku tidak percaya diri untuk bisa menghadapi serangan dari Shoyan tersebut. Hantu tua roh bumi kemudian berkata, dia merupakan generasi muda yang pertama kali aku lihat mampu meratakan sebuah sekte sendirian. Tetua Luo Zamu, mungkin hari ini sudah waktunya untuk mengubah sistem hukuman yang berada di dalam Akademi Roh Bumi. Tetua Luo Zamu melihat pada Tetua Dilau sambil berkata, Tetua Dilau, jika kau melakukan hal ini untuk Shoyan, sama saja dengan kita memulai perang dengan Akademi Bumi. Apakah kau sudah siap dengan hal itu? Hantu tua roh bumi atau Tetua Dilau ini hanya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dia berkata, apapun yang terjadi, Shoyan merupakan murid dari Akademi Roh kita, dan selama ini kita juga telah banyak melakukan perjalanan. Sudah saatnya bagi orang-orang tua seperti kita untuk pensiun. Maka dari itu, mari kita lakukan kegilaan terakhir bersama dengan bocah gila bernama Shoyan. Ketika mengatakan hal seperti ini, pandangan mata dari Tetua Dilau seolah berapi-api dan semangat dari jiwa mudanya seperti tumbuh kembali. Shoyan merupakan orang luar biasa dan murid dari Akademi Roh miliknya. Maka dari itu, Tetua Dilau tidak akan pernah membiarkan Shoyan menghadapi masalahnya sendiri. Bahkan jika harus berperang dengan Akademi Bumi, Tetua Dilau siap melakukan hal ini. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Mungkinkah Feng Ji telah benar-benar tewas di bawah serangan dari api teratai amarah Buddha milik Shoyan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.